Good morning, everyone. I'm Shafira, and I will be the moderator for today's discussion. And the discussion will conduct in Indonesian and English. And for all participants who want to ask or respond, you can use raise hand features on Zoom to ask directly to our speakers or type it at chat column. So at the end of last year, I believe it's December 2021, Opsi Press released a book by John Sidel called Asia Tenggara dalam Sorotan, or Southeast Asian on Spotlight. And I've read it. It's a great book. It's amazing how Sidel could explain the complex situation in Southeast Asian countries in a way where people could easily comprehend and understand it. This book consists of 6 chapters, and it explains various things, start from the emergence of nationalism in Southeast Asian countries and how it connects with international context, and then the primitive accumulation until the Bosism in Philippines, Thailand, and Indonesia. And what makes this book unique, I believe, is because Sidel used historical comparative method to explain each country in Southeast Asia, and it gives the reader broader insight to understand what's really happened in the country. And right now, we will dive into deeper elaboration of this book with Professor Adrian Vickers. He is the Professor of Southeast Asian Studies at University of Sydney, and Mr. Aswin Arianto Aziz, SIP, Master of Development Studies. He is the head of Department of Politics, Government, and International Relations at University of Brawijaya. And each speakers have 20 minutes to deliver the material. And hereby I present buku-buku John Sidel ini yang baru keluar, dan senang juga bisa menghubungi teman-teman di Indonesia walaupun saya masih di Sydney. Dan sebenarnya walaupun saya mau mengucapkan jadi beberapa minggu yang lalu saya di Muang Thai, dan ada teman-teman di sana termasuk mantan mahasiswa saya yang menjadi ahli tentang politik Thailand, khususnya kami ikut tanya jawab tentang bagaimana perbandingan kedudukan militer di dalam politik Thailand dibandingkan dengan Indonesia. Jadi saya menjelaskan sedikit bahwa militer sudah agak menjauhkan diri dari politik langsung di Indonesia, dan rasanya tidak mungkin ada coup atau pengambilan kuasa yang lain dari pihak TNI atau militer lain di Indonesia. Dan hal ini sangat berbeda dengan Thailand, di mana sebenarnya agak susah memecahkan atau membedakan kedudukan militer Thailand dengan pemerintah Thailand. Walaupun pemerintah yang sekarang di bawah Prayut adalah akibat pemilihan umum, sebenarnya asal-usul pemerintahan yang sekarang di Thailand dari salah satu coup di antara kira-kira sudah ada 16 atau 17 coup di Thailand dari awal abad ke-20 sampai sekarang. Dan militer di Thailand punya kuasa bukan saja dari pihak politiknya, tetapi mereka sudah kedudukannya di dalam ekonomi sudah ketat. Misalnya militer Thailand sudah punya bank, sudah punya bisnis yang besar-besar, dan sudah mengambil
kuasa di ekonomi dalam peranan yang kuat sekali. Jadi pembicaraan komparatif ini menarik oleh karena walaupun sebenarnya pemerintahan di setiap negara di Asia Tenggara ada persamaan, sebenarnya kalau kami memandang perbedaannya juga sangat berguna untuk mengerti bagaimana bisa memecahkan atau merubah politik di setiap negara. Dan sebenarnya agak jarang ada orang yang membandingkan atau mengadakan studi komparatif tentang Asia Tenggara. Dan maksud saya bukan saja perbandingan langsung atau comparison saja, tetapi sebenarnya di dalam politik Asia Tenggara ada banyak hubungan juga. Jadi walaupun setiap studi boleh komparatif, harus juga konektif. Jadi kita harus mengerti bagaimana hubungan antara pembentukan negara, hubungan antara perkembangan capital atau perkembangan kapitalisme di setiap negara, dan hubungan sejarah di antara semua negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi saya senang sekali membaca buku ini, buku John T. Seidel, Asia Tenggara dalam Sorotan Pola Politik dan Studi Perbandingan. Oleh karena mungkin ini pertama kali ada suatu penelitian dan suatu penjelasan integratif yang bisa menghubungi setiap negara di Asia Tenggara dan perkembangan di setiap negara untuk menjelaskan bagaimana pola-pola pokok pengertian politik dan sejarah Asia Tenggara. Jadi John Seidel memang orang hebat oleh karena pengertiannya tentang setiap negara kuat sekali, khususnya John mengadakan penelitian di Filipina dan juga di Indonesia, tetapi di dalam buku ini ada juga penjelasan misalnya tentang Myanmar, tentang Thailand dan negara-negara lain. Jadi sepertinya mengambil tema-tema yang penting dan tema-tema yang bisa menghubungi setiap negara di Asia Tenggara. Jadi titik tolaknya memang dari zaman kolonial, zaman penjajahan, walaupun seperti diketahui Thailand tidak dijajahi oleh negara Eropa, tetapi juga ada cenderungan atau ada pengaruh dari negara-negara Eropa terhadap Thailand, dan ada beberapa aliran atau beberapa aliran pikiran yang sama di Thailand dan di Belanda, Inggris, dan Prancis. Dan tema-tema yang diutamakan oleh John Seidel adalah beberapa hal. Yang satu adalah sejarah intelektual, yaitu perkembangan pikiran liberalisme, republikanisme, dan nasionalisme, dan bagaimana tiga cara intelektual ini dikembangkan di setiap negara, tetapi dengan persamaan. Misalnya dia menyebut peranan Freemasonry atau pengaruh Freemasonry di dalam perkembangan pikirannya liberalisme
dan hubungannya dengan republikanisme. Dan Freemasonry ada pengaruhnya di Filipina, di Indonesia, dan lain-lain. Dia juga mengambil beberapa topik persamaan yang lain, khususnya pengaruh komunisme dan bagaimana perkembangan komunisme di setiap negara dan bagaimana hubungannya. Dan dalam hal ini saya melihat ada persamaan dengan buku-buku yang hebat yang baru dikeluarkan oleh Tim Harper 2 tahun yang lalu, yaitu tentang buku tentang Asian Underground, yaitu perkembangan gerakan komunisme radikal atau radikalisme dari Asia ke seluruh dunia tahun 20-an dan 30-an abad yang lalu. Dan walaupun John Seidel mengambil era yang berbeda, yaitu dari akhir kolonialisme sampai kira-kira tahun 60-an, 70-an, sampai 90-an abad yang lalu, memang saya melihat ada persamaan dalam pembicaraan pengaruh gerakan komunisme dan khususnya bagaimana gerakan komunisme di Asia Tenggara punya hubungan dengan agama. Walaupun sebenarnya kami biasanya pikir bahwa agama dan komunisme berlawanan, tetapi di dalam pembentukan pikiran komunisme di Asia Tenggara ada juga hubungan dengan pikiran agama, tetapi juga dengan pikirannya Freemasonry dan liberalisme dan beberapa aliran yang lain. Terus selain daripada sejarah intelektual, ada juga yang lebih pokok dalam buku ini adalah sejarah kuasa. Dan tema-tema tentang kuasa diambil di dalam pada satu pihak tentang pembentukan negara, yaitu state formation dan bagaimana proses daripada perlawanan terhadap kolonialisme sampai decolonization dan pembentukan negara di Asia Tenggara kira-kira tahun 50-an, tahun 60-an. Yaitu satu pihak dari sejarah kuasa di Asia Tenggara. Tetapi pembentukan negara atau state formation ini juga dihubungkan dengan peranan kapitalisme dan sejarah perkembangan kapitalisme di Asia Tenggara. Dan yang menarik sekali, dan mungkin ini bisa dibicarakan nanti oleh karena masih merupakan satu hal untuk debat, bahwa untuk membicarakan kapitalisme, Seidel tidak menggunakan istilah kapitalisme secara langsung, tetapi dia memilih istilah primitive accumulation, perkumpulan primitif, yang sepertinya di dalam misalnya political economy, primitive accumulation adalah salah satu bentuk ekonomi sebelum kapitalisme atau berbeda dengan kapitalisme, oleh karena berarti bahwa yang punya uang, yang bisa mengumpulkan uang, tidak menggunakan uang ini sebagai modal untuk investasi di dalam pembentukan kapitalisme yang betul, tetapi mereka hanya mengumpulkan uang agar bisa menjadi kaya raya. Dan primitive accumulation ini juga bersamaan dengan ada salah satu teori tentang kapitalisme di Asia Tenggara, bahwa memang kapitalisme di Asia Tenggara bukan
kapitalisme tulen, bukan kapitalisme yang wajar, tetapi disebut ersatz kapitalisme atau pura-pura kapitalisme, di mana orang yang punya kuasa di dalam negara bisa menggunakan uang negara dan sumber-sumber uang untuk menimbulkan kekayaannya sendiri dan kekayaannya satu golongan, satu kelas yang berkuasa. Untuk membicarakan hal ini, juga Sidel membicarakan bagaimana peranan orang yang keturunan Tionghoa di ekonomi Asia Tenggara. Oleh karena hal ini dihubungkan dengan teori bahwa memang ada kalau sumber kapitalisme tidak asli atau tidak punya akar betul di Asia Tenggara, tetapi sumber kapital selalu dari luar, dan orang yang keturunan Tionghoa merupakan comprador atau agent dari capital dari luar juga. Jadi pembicaraan tentang peranan Sino-Southeast Asian sangat penting, tetapi juga yang penting adalah bab terakhir, di mana Sidel membicarakan bagaimana peranan apa yang disebut big man atau orang besar, yaitu orang pemimpin yang mengambil kuasa, dan bagaimana tingkah laku orang yang mengambil kuasa, bagaimana misalnya secara budaya mereka memperlihatkan kuasanya, bagaimana secara simbolis mereka menggunakan kuasa, khususnya misalnya di dalam kekerasan, di dalam kekerasan legal maupun illegal, dan bagaimana ada hubungan tentang pemimpinan politik dan apa yang disebut oleh Sidel sebagai bossisme, yaitu pemimpin politik di Asia Tenggara bisa dihubungkan dengan gangster atau orang yang juga bersifat kriminalitas di dalam pengertian global. Jadi semua hal ini sebenarnya asal dari salah satu paradigma yang dibentukkan di social sciences khususnya di Amerika Serikat tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, dan untuk analisis Asia Tenggara sebenarnya cara paradigma ini sangat erat hubungannya dengan Cornell University. Jadi sebenarnya Sidel adalah alumni Cornell, dan juga dia sangat dipengaruhi oleh teori-teori Ben Anderson. Jadi di dalam pengertian big man dan peranan pemimpin politik, suatu titik tolaknya adalah teori Ben Anderson tentang kuasa di Asia Tenggara, dan kuasa, khususnya kuasa di Indonesia dan hubungannya dengan karisma. Tetapi juga salah satu dosen yang lain, profesor yang lain di Cornell adalah Walters, O.W. Walters, yang juga punya teori tentang big man sebagai salah satu bentuk yang sangat mendalam di Asia Tenggara, dan teori Walters tentang orang besar juga dihubungkan dengan pengertian antropologi, pengertian zaman sekarang, tetapi dengan akarnya ke zaman kuno atau zaman dulu. Selain daripada pengaruh Ben Anderson dan Walters, ada juga
ahli-ahli dari Amerika Serikat yang mempengaruhi atau dibicarakan di dalam bukunya Seidel. Misalnya ada pembicaraan tentang Clifford Geertz dan teori Clifford Geertz, dan memang ada beberapa teori Clifford Geertz yang dibicarakan dan juga diusulkan di sana, yaitu tentang agricultural involution, bagaimana proses pembentukan ekonomi yang khusus di Asia Tenggara dan berasal dari pengertian perkembangan ekonomi di Jawa, tetapi juga ada penjelasan Geertz tentang pengaruh budaya terhadap politik di Asia Tenggara, khususnya dengan pembentukan negara tahun 50-an, tahun 60-an. Ada juga pengaruh dari beberapa ahli-ahli lain seperti Alfred McCoy yang menulis tentang orang besar di Filipina, dan juga saya melihat di dalam footnote-nya banyak karya-karya klasik yang dibicarakan, misalnya bukunya Michael Ades, The Berber Delta, dan lain-lain. Jadi sepertinya Seidel memberi satu kritik kepada teori-teori tersebut. Jadi dia tidak hanya mengulangi teorinya Ben Anderson atau Clifford Geertz, tetapi ada modifikasinya, ada juga kritiknya yang cukup tajam terhadap teori-teori ini. Tetapi bagi saya, saya cukup heran bahwa salah satu orang bisa dengan secara rumit mengambil beberapa teori dan memberi satu sintesis yang cukup bernuansa kepada teori-teori tersebut. Jadi saya merasa semua tulisan John Seidel sangat persuasif. Jadi argumentasinya memang kuat sekali dan sumber-sumbernya juga kuat. Jadi dia betul-betul menguasai sumber-sumber dan dia punya pengertian Asia Tenggara secara keseluruhan yang hebat dan luar biasa. Mungkin kalau ada kritik, mungkin bagi saya yang saya tidak membaca di dalam footnote adalah idea atau teori yang berasal dari Asia Tenggara. Jadi di dalam dasawarsa yang ini dan dari awal abad ke-21 sudah ada perkembangan di dalam teori hubungan antara budaya dan ekonomi di Asia seperti Asia's Method dan juga Inter-Asia Referencing yang dikemukakan oleh Chua Beng Huat di National University of Singapore, dan ada teoris yang lain seperti Ayat dan anak Alatas dari Malaysia, dan juga kalau lebih dulu ada seperti Satono Kartodirjo di Indonesia. Jadi saya kira untuk pengertian yang lengkap seharusnya lebih banyak harus ada sumber-sumber teoritis dari Asia Tenggara sendiri. Tetapi saya juga mengaku bahwa dengan memajukan teori-teori yang berasal dari Amerika Serikat dan berasal dari ilmu social sciences dari Barat, bahwa John C. Seidel sudah memberi satu sumbangan yang luar biasa yang patut untuk dipakai di dalam pengajaran, tetapi juga bagus untuk
merupakan salah satu sumber debat yang bisa dibicarakan antara kita semua, dan saya kira memang sangat berguna untuk memajukan pengertian tentang Asia Tenggara. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Vickers atas pemaparan yang sangat mencerahkan ya dari bukunya Sidel ini. Jadi memang seperti yang dijelaskan Profesor Vickers bahwa Sidel mengkomparasikan negara-negara di Asia Tenggara ini mulai dari politiknya, culture, kemudian kemunculan nasionalisme dan sebagainya. Dan Sidel bisa dan Sidel mencantumkan banyak teori di dalamnya yang kemudian bisa di-counter dengan argumen-argumen maupun data-data empiris yang dia dapatkan di lapangan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Pak Aswin. Maka dari itu silakan kepada Pak Aswin untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Ima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat terima kasih Pak Adrian sudah menyampaikan materinya. Ini pertama kali bertemu dengan Pak Adrian. Pak Adrian memakai batik sepertinya, ya Pak ya. Saya tidak memakai batik nih, jadi saya merasa bersalah. Kayaknya Pak Adrian jadi lebih Indonesia daripada saya. Biasanya kami pakai batik itu Pak Adrian hari Kamis dan Jumat Pak, gitu. Iya, jadi kami di Indonesia diwajibkan pakai batik itu Kamis Jumat ya. Jadi untuk menggiatkan perekonomian UMKM produksi batik. Nah, saya banyak sepakat dengan Pak Adrian, tapi saya mulai dulu dari kritikan Pak ya. Jadi nanti yang saya akan bahas yang berikutnya. Dan teman-teman tadi yang sini sudah banyak bergabung, sudah 63 orang ya, sudah semakin banyak peserta. Kalau Anda bisa menyalakan kamera, nyalakan saya kameranya guys, supaya tidak kelihatan cuma kami bertiga saja yang ada di sini. Kebetulan saya mengajar Asia Tenggara juga, ya. Dan kalau di bukunya Sidel ini, Sidel, dia lebih banyak sebenarnya membahas perbandingan politik, fokus ke politik dia sebenarnya. Jadi itu yang pertama. Jadi mungkin buku ini saya akan sarankan untuk satu tema dalam mata kuliah studi kawasan Asia Tenggara, di mana kita memang bicara tentang perbandingan politik dan pemerintahan di Asia Tenggara. Jadi kami ada satu pertemuan meeting di mana membandingkan politik dan pemerintahan di Asia Tenggara. Ya, mungkin juga ada sedikit bagian demokrasi di sini yang bisa juga dibahas di meeting ke-13 kalau nggak salah, di pertemuan kami ke-13. Namun tentang ekonomi, tentang human rights misalnya juga tidak dibahas di sini. Hubungan militer juga sebenarnya tidak begitu disentuh di sini ya, tentang bagaimana pergantian rezim ya, dan bagaimana relasi rezim. Jadi buku ini memang lebih banyak bicara tentang komparatisme, studi perbandingan. Sebenarnya saya ini mulai dari kritik dulu. Kenapa? Karena ini buku adalah buku terjemahan, ya, buku terjemahan. Kalau buku terjemahan, salah satu masalahnya adalah bagaimana caranya menerjemahkan dengan memakai gaya penulisan bahasa Indonesia. Tidak langsung mentranslate dengan menerjemahkannya dengan gaya penulisan bahasa Inggris. Persoalan di bahasa Indonesia adalah bahwa sangat sulit menyampaikan banyak ide dalam satu pokok kalimat, dalam satu alenia. Ya, dalam satu alenia dan dalam satu di bahasa Inggris, kalau kita menyampaikan banyak ide dalam satu kalimat, itu tidak akan membingungkan dan itu sangat memudahkan. Sebenarnya saya berusaha mencari buku ini versi bahasa Inggrisnya, tapi saya tidak temukan ya. Mungkin ada tapi saya nggak temukan. Jadi kalau ditulis dalam bahasa Inggris ini saya paham. Atau kalau ditulis dalam bahasa Indonesia sedikit membutuhkan waktu untuk saya paham sebenarnya, karena saya harus membaca ulang untuk beberapa, karena terlalu banyak ide yang ingin disampaikan dalam satu kalimat. Too many ideas in one sentence, which is quite difficult if you are translate them in Indonesia. Ya, dan menurut saya bahasa di sini ditulis dalam masih dengan gaya penulisan bahasa Inggris, bukan dengan gaya penulisan bahasa Indonesia. Nah, kalau saya selalu merefer atau apa sih bahasa Indonesia, mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia itu memang tidak gampang ya. Kita tahu kan bahasa Inggris itu banyak sekali vokabularisnya, jadi sangat kaya dengan kosakata. Namun dalam bahasa Indonesia itu kita terbatas.
Jadi untuk menyampaikan ide itu tidak mudah. Saya selalu melihat bahwa bahasa Indonesia yang paling bagus itu ada di opini di Kompas ya. Jadi kalau menulis akademik itu paling bagus di opininya Kompas. Karena menurut saya bahasa Indonesia yang paling bagus di situ, mereka bisa membuatnya jadi bahasa yang lebih bagus. Misalnya dan terlalu banyak kata-kata yang dipakai di buku ini diserap dan akhirnya misalnya agak membingungkan. Bukan, tapi memang mungkin sulit mencari padanan katanya. Misalnya bagaimana cara mencari padanan kata debirokratisasi ya, mendebirokratisasi ya mungkin, dan terlalu banyak kata-kata tersebut dalam satu kalimat yang langsung dipakai dalam bahasa Inggris, mungkin itu sedikit akan sulit untuk dipahami, terutama untuk mahasiswa semester awal ya. Kalau kita di sini melihat memang agak terlalu akan terkesan berat untuk dibaca, harus dibaca berulang untuk memahami satu penyampaian dalam satu paragraf. Itu dari segi gaya penulisan. Sebenarnya saya melihat bahwa gaya penulisannya masih dalam gaya penulisan bahasa Inggris, bukan dalam gaya penulisan bahasa Indonesia. Gaya penulisan bahasa Indonesia itu sebaiknya dalam penyampaian ide tidak terlalu banyak ide yang disampaikan dalam satu kalimat. Nah, kemudian yang saya sepakat dengan Pak Adrian adalah dia menawarkan alternatif pemikiran ya, yang sangat suka ya, yang selama ini kita terima tentang apa yang dipikirkan oleh Clifford Geertz bahwa bagaimana nasib nasionalisme di negara-negara baru ya. Kami belajar di mata kuliah Asia Tenggara tentang nasionalisme di Asia Tenggara, bagaimana bahwa nasionalisme di Asia Tenggara itu didominasi oleh anti-imperialism nasionalisme ya. Dan di sini saya sukanya Siddle, dia tidak ingin menyamaratakan bahwa Asia Tenggara tidak semuanya anti imperial gitu loh. Ada dan dia membedakan antara kawasan Asia daratan, Asia Tenggara daratan mainland ya, dan kawasan Asia Tenggara maritim atau archipelago ya, Nusantara ya, seperti itu. Nah, menarik sebenarnya memang kenyataannya kalau kita bicara tentang nasionalisme, kita akan bicara soal bagaimana sih yang pemikirannya Clifford Geertz, gimana negara-negara baru itu nasionalisme adalah bagaimana menangani keberagaman etnis di dalam negeri. Ya, misalnya Indonesia melakukan pendekatan, Thailand misalnya, bagaimana kaum minoritas itu harus mengadopsi budaya dari mayoritas ya, how to become Thai. Jadi walaupun di Thailand itu ada juga Khmer ya. Kalau kita lihat di Thailand itu di perbatasan antara Thailand dan Kamboja banyak orang-orang Khmer, kemudian juga di Thailand Selatan banyak orang-orang Melayu. Semuanya harus mengadopsi budaya Thailand ya. Bukan agamanya tapi culture-nya terutama, kemudian mengakui raja, memuja raja seperti itu. Nah, Thailand, Vietnam, jadi being Thai, being a Khmer, being a Lao, or being being a Vietnam ya, Vietnamese apa ya, saya lupa suku mayoritasnya. Intinya bagaimana mengadopsi mayoritas. Sedangkan Indonesia menempuh jalan yang berbeda. Indonesia menempuh jalan amalgamasi, yaitu di mana menciptakan satu identitas baru, keindonesiaan. Ya, jadi Jawa, Sunda, semua ini kita tidak mengadopsi budaya Jawa yang sebagai budaya mayoritas, walaupun ada beberapa budaya Jawa yang kita adopsi ya, tapi secara umum kita menciptakan suatu budaya identitas baru, itu identitas keindonesiaan. Ya, di dalamnya di mana kalau kita perhatikan, misalnya kalau budaya-budaya yang ditampilkan mewakili Indonesia itu bukan budaya Jawa loh, tapi budaya Aceh, budaya Bali, ya, untuk mewakili Indonesia. Jadi diciptakanlah suatu keindonesiaan, ya, suatu identitas baru. Kemudian bagaimana Malaysia sendiri masih melakukan pendekatan warisan dari kolonial, segregasi, ya, masih melakukan pembatasan bagi minoritas. Nah, itu menarik sebenarnya bahwa menurut Siddle ini pemikiran Clifford Geertz bahwa nasionalisme di Asia Tenggara sangat tergantung bagaimana pengelolaan keberagaman etnis di dalam negeri, ya.
Dia malah menawarkan bahwa sebenarnya masalah nasionalisme di Asia Tenggara pada waktu itu lebih kepada reintegrasi ke dalam bekas perekonomian kolonial dan struktur kenegaraan di dalam perekonomian kapitalis. Jadi bagaimana pemimpin waktu itu mengambil kebijakan, bagaimana sih kita menempatkan posisi kita dalam tatanan politik perang dingin dan bagaimana tatanan politik ekonomi dunia. Kalau saya melihat pemikiran Sindel ini agak sedikit mirip dengan pemikirannya teori world system, ya, Wallerstein, di mana memang bicara tentang bagaimana sih kita menempatkan kita punya posisi dalam sistem kapitalisme dunia, ya, seperti itu. Jadi Sindel mengatakan kalau kita mencari alternatif lain di luar itu sangat sulit. Waktu itu nasionalisme. Jadi saya suka di sini tawaran dari Sindel bahwa jadi Sindel justru mengadopsi pemikiran sedikit teori dependensi, tapi dependensi yang halus, ya, di mana bicara soal bagaimana sih tatanan menempatkan posisi negara baru berkembang itu dalam tatanan kapitalisme, ya. Ada yang memilih mengadopsi, yang lebih memilih bekerja sama dengan negara-negara barat itu seperti Thailand, seperti Filipina, ya. Ada yang berusaha menempatkan dirinya di tengah tapi gagal seperti Soekarno, kemudian digantikan oleh Soeharto dan kemudian mengadopsi apa yang ditempuh oleh Thailand dan Filipina, itu yang lebih mengarah ke barat, ya. Ada yang mengadopsi ke blok komunis seperti Myanmar dan mengalami berbagai macam gangguan eksternal akibat pemilih yang ke blok timur. Jadi bagaimana memanfaatkan diri pada perang dingin dan tatanan kapitalisme global pada saat itu sangat penting menurut Sindel. Jadi saya suka pemikirannya Sindel di sini, ya, di bagian bab 3. Nah, kemudian saya ada beberapa yang saya warnai memang di sini tuh saya bahas. Kemudian walaupun dia berani mengkritik Geertz, ya, walaupun ini teori yang sudah sangat well known dan sudah sering sekali dikutip, dia berani untuk mengatakan bahwa ini terlalu dilebih-lebihkan tentang bagaimana penanganan keberagaman etnis. Padahal menurut saya sih sebenarnya Geertz tidak melebih-lebihkan. Memang untuk beberapa kasus di Asia Tenggara, memang kalau di Indonesia masalah keberagaman etnis itu agak sedikit sudah selesai, ya. Tapi sebenarnya riak-riak ke masalah etnis itu masih muncul loh sampai sekarang. Kita tahu baru-baru kasus di Indonesia, bagaimana pemindahan ibu kota itu membawa riak-riak kesukuan seperti itu. Nah, jadi memang di Indonesia sebenarnya masalah SARA, masalah suku, agama dan ras itu tidak akan pernah selesai. Namun riak-riaknya mungkin tidak sekuat waktu di awal-awal kemerdekaan. Apakah di Indonesia bisa dikatakan sudah selesai dengan masalah identitas, masalah keragaman? Belum tentu. Ya, riak-riak itu masih ada. Tapi mengecilkan apa yang dikatakan oleh Geertz, saya pikir harus kita lihat bahwa dalam konteksnya Geertz menulisnya di tahun 1930-an waktu itu, ya. Jadi memang masih sangat kuat, masih sangat sesuai pemikiran Geertz pada saat itu. Dan pada saat ini pun, ya, pemikiran Geertz tidak bisa diabaikan, menurut saya. Jadi bukan dilebih-lebihkan, karena kita tahu bahwa di Myanmar sekarang, ya, justru sangat menguat lagi seperti itu. Masalah yang tidak pernah selesai, state building, state formation, nation building yang tidak pernah selesai di Myanmar dan selalu saja kembali dari nol. Yang mengecewakan memang sebenarnya kita para pelajar Asia Tenggara itu kecewa dengan apa yang terjadi di Myanmar, ya. Kalau mungkin ini sedikit keluar dari buku Pak Adrian, kalau tadi Pak Johan menyinggung tentang Myanmar, ada perbedaan persepsi bagaimana orang Indonesia melihat hubungan militer dengan hubungan militer dengan kekuasaan di Indonesia dengan orang-orang Myanmar melihat militer di Myanmar. Perdebatan itu terjadi kalau kita bisa pelajari di Twitter, ya, bagaimana orang-orang Indonesia dan orang-orang Myanmar itu saling berbeda persepsi karena mereka berangkat dari pemikiran yang berbeda, akhirnya saling berdebat, akhirnya saling tidak paham, ya, jadi saling ribut. Jadi yang lucu waktu itu mungkin Pak Adrian tahu bahwa kedutaan besar Indonesia itu di demo, Pak, di Myanmar. Kami dituduh mendukung junta militer Myanmar. Seperti itu Pak Adrian. Loh, gimana bisa kami
mendukung junta militer. Kalau kami itu punya pengalaman di bawah rezim militer selama 32 tahun loh. Gimana bisa kami mendukung? Malah kami itu sangat kasihan sama Myanmar, dan kami tidak mau Myanmar kembali ke rezim militer. Kami tahu bagaimana rasa tidak enaknya di bawah rezim militer. Tapi kok bisa-bisanya mereka mereka merasa bahwa kami itu mendukung rezim militer ketika kami mau bernegosiasi dengan militer. Pemimpin kami, Kementerian Luar Negeri kami itu memilih posisi mau mengajak mereka berbicara, berdialog. Nah, ini pendekatan yang berbeda. Kami di Indonesia melihat bahwa militer itu tidak bisa kita langsung singkirkan 100%, nggak bisa. Itu pendekatannya memang berbeda. Kalau kami di Indonesia waktu itu tahun 1998 yang kita lakukan adalah melihat bagaimana Habibie waktu itu dan beberapa ini melihat bagaimana militer-militer yang reformis untuk diangkat ke permukaan. Mereka lah yang menjadi pemicu reformasi di militer itu sendiri. Tapi tidak secara kasar, tidak langsung mengganti mereka semua. Wiranto masih menjabat gitu ya, Prabowo jadi menteri sekarang. Jadi sampai sekarang pun militer masih sangat kuat sebenarnya. Tapi posisinya aja bahwa mereka harus ada dibuat sistem di mana kekuasaan itu pelan-pelan ditarik dari mereka, ya. Tapi dengan cara juga memberikan mereka kesejahteraan gitu loh, berikan kenaikan gaji, berikan posisi. Jadi ini hal yang mungkin yang berbeda dengan Myanmar. Myanmar itu pengennya militer betul-betul disingkirkan, habis. Jangan mau ajak mereka bicara, jangan ini. Mereka sangat membenci militer. Walaupun kami paham ya kebencian itu. Cuma persoalannya mereka menganggap bahwa Indonesia itu mendukung militer ketika kami berpikir bahwa reformasi itu tidak melibatkan militer. Seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat perdebatannya antara orang-orang Myanmar dan orang-orang Indonesia di Twitter, ya, jadi kita bisa melihat perbedaan persepsi cara kita melihat militer antara orang Indonesia dan Myanmar. Orang Indonesia tidak memusuhi militer. Tidak memusuhi militer. Bahkan sekarang kalau kita lihat institusi yang dicintai sama Indonesia itu adalah orang-orang Indonesia adalah militer. Kalau yang paling tidak disukai itu malah DPR, Pak Adrian, kalau bisa diurut ya. Itu lembaga yang sering disukai itu adalah lembaga KPK, presiden, militer, ya, yang dipercaya, dianggap profesional, yang disukai. Beda banget dengan image militer yang dulu, Pak. Yang dulu kan sangat benci itu militer, tapi sekarang itu militer berhasil mereformasi dirinya menjadi profesional dan disukai oleh rakyat Indonesia. Jadi ini yang menarik sebenarnya. Dan saya nggak tahu kenapa saya berusaha mempelajari juga di Myanmar gimana. Karena itu kesalahan Indonesia juga sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya. Karena mereka itu kan belajar dari Indonesia bagaimana memasukkan militer ke parlemen, sistem kekuatan, bagaimana dominasi militer di pemerintahan. Itu kan diadopsi Myanmar dengan meniru sistemnya Indonesia. Kemudian ketika juga kami mendorong mereka untuk pelan-pelan reformasi, sebenarnya kan itu berusaha meniru sistem Indonesia. Cuma ya mungkin waktu itu tidak begitu. Mungkin yang harus perlu riset lebih jauh. Saya merasa saya harus riset lebih jauh kenapa sih reformasi militer dan bagaimana flexible engagement yang dilakukan oleh ASEAN itu gagal sebenarnya dengan kembalinya junta militer melakukan kudeta di Myanmar, ya. Dan ini menjadi perdebatan juga tentang ASEAN Way. Banyak menuntut ASEAN Way dibubarkan, ya, dihilangkan, bahwa kita harus wajib mengintervensi apa yang terjadi di regional kita. Dan ini menjadi so many debates di kalangan para pengkaji ASEAN sendiri soal penanganan Myanmar yang membuat kita sudah mulai meragukan tentang is it still relevant implementing ASEAN Way, ASEAN values as it is now. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Kembali ke bahasan Sidel, saya tidak melihat Sidel membahas itu lebih jauh sebenarnya. Jadi tidak masalah menurut saya, karena ini ada beberapa poin yang menurut saya Sidel sangat menyukai bahas. Jadi kita lihat bahwa bab 1 dan bab 2 itu terbatas, ya, cuma beberapa halaman saja. Namun di bab 3, bab 4, bab 5, terutama di bab 6 itu panjang sekali penjelasannya. Jadi ada ketidakseimbangan antara chapter sebenarnya. Di bab 1 dan bab 2 juga tidak ada kesimpulan, ya. Namun di bab 3 ada kesimpulan, bab 4 dan seterusnya ada kesimpulan. Jadi di bab 1 itu kalau kita cari bagian konklusi tidak ada, ya. Dia kayaknya lebih kepada pengantar di bab 1 dan bab 2. Kemudian yang saya bisa lihat juga, karena banyak yang sudah disinggung Pak Adrian, jadi saya tidak akan begitu bahas. Yang bosisme itu menarik sebenarnya, ya. Cuma menurut saya Pak, Sidel ini kayaknya tidak update deh.
Tidak, maksudnya dia masih masih bicara tentang banyak sekali tentang Orde Baru, dan menurut saya itu sudah banyak sekali yang berubah di Indonesia sekarang, dan banyak sekali menghabiskan tentang bagian Orde Baru yang menurut saya nggak masalah, sekedar untuk paham sejarah ya. Tapi persoalannya dia tidak melihat yang kekiniannya, ya. Dia mengakhiri di halaman 156 itu dengan kata begini, dalam konteks ini rencana pergantian bupati dan gubernur yang dipilih secara langsung di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dalam beberapa tahun ke depan, berarti ini dia masih pakai mungkin karena kami sudah lama pilkada, gitu loh. Kan di sini disebutnya dalam beberapa tahun ke depan. Padahal kami sudah sejak tahun berapa ya kami pilkada? Saya sudah lupa. Jadi dia menulis ini mungkin pada saat kami waktu itu belum pilkada, ya. Padahal kita sudah pilkada kayak sudah dalam 10 tahun terakhir ya. Nanti saya coba cek tahun berapa kita fix pilkada. Jadi karena dia terusnya begini, dalam konteks ini rencana pergantian bupati dan gubernur yang dipilih secara langsung di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Padahal kami sudah lama pilkada ini ya. Berarti ini dia tidak update di sini. Diharapkan dapat memfasilitasi munculnya bos ala Filipina atau Thailand. Ya. Tapi saya sepakat dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Sidal bahwa sebenarnya Indonesia membuat satu sistem yang membatasi munculnya patron klien, bos-bos baru di daerah lokal strongman itu memang sangat kuat di awal kita mengalami euforia ketika reformasi, kemudian undang-undang otonomi daerah, kita masih mencari bentuk, kita nggak paham bagaimana ternyata korupsi itu berpindah ke mana, ke daerah yang dulunya di pusat, kemudian berpindah ke daerah, gimana para bupati, camat semua bermain dalam izin tambang, izin macam-macam Pak, sampai KTP itu pun main di situ ya. Tapi sekarang kita temukan betapa di daerah pun itu pengawasan yang sangat ketat ya, dengan bermacam-macam instansi pengawasan yang dibuat oleh pemerintah, itu memang membuat beberapa daerah justru menurut saya kehilangan strongman-nya. Kalau kita lihat kasus Banten, ya, ada di situ memang keluarga yang sangat powerful di Banten. Itu kan ditangkap KPK, ya. Keluarganya siapa lagi namanya? Kok lupa saya namanya. Yang semuanya di Sulawesi Selatan juga, Pak. Saya dari Sulawesi Selatan, Pak, kebetulan. Itu ada satu keluarga, ya, yang dinasti politiknya sangat kuat. Itu pelan-pelan semuanya tergerus. Pelan-pelan semua tergerus. Dan masyarakat juga sudah mulai dididik untuk tidak memilih politik dinasti. Jadi tidak ada, dulu kan ada undang-undang tentang dinasti politik. Tidak boleh menjabat ketika orang tuanya sedang menjabat. Namun undang-undang dinasti politik ini digagalkan di MK karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Dianggap bahwa loh, kalau bapak saya menjabat, kenapa saya nggak boleh menjabat? Itu kan melanggar hak asasi saya. Lawang bapak saya jadi pejabat bukan karena saya kok, gitu loh. Jadi dimenangkan oleh MK karena alasan asasi manusia. Semua orang bebas untuk walaupun bapak kamu pejabat. Dinasti politik ternyata dihalangi dengan undang-undang. Jadi walaupun ada usaha pemerintah Indonesia untuk menghalangi dinasti politik, ada undang-undang tentang pelarangan dinasti politik, tapi gagal undang-undang ini karena digagalkan oleh calon bupati dari Sulawesi Selatan di MK, di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Nah, tapi kenyataannya ya, walaupun sekarang undang-undang itu nggak ada, ya, gagal, orang Indonesia sudah mulai terbiasa untuk tidak kerja kamu apa sih, track record kamu apa. Jadi kita tidak lagi melihat nama belakangmu siapa. Kita ingin melihat walaupun mungkin bahwa dia punya latar belakang bapaknya pejabat segala macam, tapi tetap saya orang Indonesia sudah mulai terbiasa untuk melihat track record karena munculnya pemimpin-pemimpin yang punya track record bagus seperti Wali Kota Surabaya, Bu Risma, kemudian Ridwan Kamil, Ganjar, Anies Baswedan juga termasuk lumayan bagus sudah dikerja saat ini ya, walaupun debatable ya, tapi tetap saja orang sekarang menilai what have you done, itu. Jadi terbentuk kok culture baru. Jadi tapi usaha-usaha pemerintah untuk melakukan pengawasan di daerah segala macam itu ada, dan menurut saya mungkin di sini kurangnya Sidel karena masih sangat berkutat ke masalah yang masih lama ya, dan belum mengupdate bagaimana perkembangan Indonesia setelah
tulisan dia yang terakhir di bab ini, dia tulis tentang setelah pilkada muncul, setelah pilkada sudah kami lakukan, gimana sih, apakah masih ada money vote buying? Ya, vote aja. Tapi apakah benar orang Indonesia itu memilih berdasarkan apa uang dia diterima? Belum tentu. Orang Indonesia kan diajarkan begini, ambil duitnya, tapi jatah belum tentu kamu pilih. Seperti itu. Jadi ini yang menarik menurut saya, dan banyak kajian-kajian di teman-teman di ilmu politik dan teman-teman di ilmu pemerintahan yang membahas tentang vote buying. Sendiri tidak begitu riset soal ini karena saya bukan orang politik pemerintahan, Pak, saya orang HI. Tapi menarik, saya senang bagaimana dia membandingkan. Ya, jadi saya banyak melihat, oh gini ya cara dia membandingkan antara pengalaman sejarah, ya, sejarah mempengaruhi tentang culture saat ini, bagaimana pengalaman kolonialisme kita, bagaimana sifat kolonialisme kita, bagaimana pembagian kasta di zaman dulu itu berpengaruh sampai sekarang. Ya, dan menurut saya itu sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Jadi kalau kita lihat ya, hampir seperempat halaman ini isinya semuanya adalah catatan kaki. Jadi dia banyak sekali menggunakan sumber. Jadi saya suka sekali dari Sidel ini karena dia banyak sekali berbagai sumber yang dia pakai. Tapi Pak Adrian melihat bahwa dia belum menggunakan pandangan dari penulis Asia Tenggara. Itu menarik sebenarnya. Itu menarik. Jadi saya nggak berpikir ke sana, takutnya terlalu pandangan Eurocentrik gitu ya Pak ya. Jadi tapi kalau saya lihat ada sih beberapa tulisan-tulisan orang Indonesia dia pakai langsung ya, tapi tentang untuk teoretikalnya memang kayaknya dia masih memakai teori-teori dari para pemikir Barat ya yang mengkaji Asia Tenggara. Tapi menurut saya itu karena mungkin dia ingin menawarkan alternatif pemikiran yang lain. Tapi mungkin memang kita di HI juga itu sebenarnya kita juga punya permasalahan yang sama, Pak Adrian, bahwa kami di HI juga masih sangat berkutat dengan Western perspektif, ASEAN perspektif belum begitu banyak dikaji juga di dalam melihat fenomena hubungan internasional. Saya pas 15 menit juga sama dengan Pak Adrian ya. Mungkin kita masuk ke diskusi, Ima ya. Terima kasih banyak. Begitu mungkin kalau ada tanggapan silakan. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aswin atas pemaparannya yang sangat menarik. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adrian dan juga Pak Aswin terkait buku ini membahas tentang apa saja, kemudian juga kritik-kritik yang dilontarkan terkait buku ini dan sebagainya, dan ada banyak hal yang menarik untuk didiskusikan nih teman-teman. Jadi jika kawan-kawan ada pertanyaan atau ada tanggapan atau ingin menuangkan apa yang ada di pikirannya juga boleh, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaan dan tanggapan di kolom chat. Nah, sambil menunggu mungkin Pak, entah saya yang belum nangkep atau memang belum paham terkait bukunya karena kan Thailand ini menjadi satu-satunya gitu. Namun seiring berjalannya waktu ternyata ada persamaan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, mulai dari primitif akumulatifnya, kemudian apalagi proses demokratisasi dan sebagainya. Dan apakah kemudian entah negara itu dijajah atau tidak, tapi ternyata apa yang dialami oleh Thailand dengan apa yang terjadi di negara-negara lain di Asia Tenggara gitu. Jadi mungkin saya ada miss di bagaimana sih Thailand sebagai negara yang belum pernah dijajah bisa sampai pada kondisi pada saat ini gitu. Itu mungkin bisa dibantu dicerahkan oleh Pak Vickers atau Pak Aswin. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi memang ada beberapa faktor dan berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Aswin tadi bahwa konteks untuk pengertian pembentukan negara adalah konteks yang dingin juga. Jadi kalau Thailand sangat dipengaruhi oleh Perang Dingin, khususnya oleh karena pertama ada gerakan komunisme di Thailand yang cukup kuat dan pemerintah Thailand
menerima backing dukungan dari pemerintah Amerika Serikat, khususnya ada beberapa pemimpin politik seperti Sarit yang menjadi Perdana Menteri yang punya hubungan erat dengan selain daripada pengaruh itu bagaimana proses modernisasi dan khususnya bagaimana misalnya waktu Raja Thailand, Raja Chulalongkorn mengawalkan proses modernisasi, beliau juga dapat nasihat dan dapat hubungan dengan Inggris, Jerman, Prancis, dan lain-lain. Khususnya Eropa dipakai sebagai salah satu model, salah satu contoh untuk bagaimana misalnya bisa membangun satu birokrasi yang baru, bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana proses untuk membangun sistem pendidikan, membangunkan tentara dan lain-lain. Jadi pengaruh Eropa sangat kuat walaupun tidak langsung, dan banyak sekali pemimpin-pemimpin baik dari keluarga raja maupun dari golongan elit yang juga dikirim ke Eropa, ke Perancis atau Inggris atau Jerman untuk pendidikannya. Sampai ada juga raja-raja lain yang mau sepertinya menerjemahkan pikiran Eropa, pikiran Inggris ke dalam konteks Muang Thai. Jadi memang hubungan ini dan pengaruh ekonomi, jadi dukung ekonomi imperialis juga penting. Jadi ada ahli sejarah Thailand yang menyebut bahwa Thailand seperti semi-colonized atau menjadi salah satu quasi-koloni walaupun tidak dikuasai, tidak menghilang kedaulatannya. Jadi mereka masih jadi bentuk negara, bentuk ekonominya sangat dikuasai oleh pengaruh luar negeri. Jadi ini salah satu faktor yang penting, tetapi juga di dalam proses perang dingin ada hubungan erat, misalnya politik Thailand dengan politik Laos, ada hubungan erat dengan perang Vietnam dan lain-lain, dan juga untuk melawan pemberontakan komunis di Thailand ada juga pengikut sertaan negara-negara tetangganya. Jadi ya masih cukup ketat hubungannya dengan negara-negara yang lain. Mungkin di sini ada juga penterjemah dari buku ini Pak Reza Maulana Hikam. Saya tertarik kalau minta dari dia. Ya betul. Jadi Reza Maulana Hikam ini yang menerjemahkan buku dari John Sidel. Silakan Mas Reza bergabung. Hilang. Kayaknya masih sibuk menerjemahkan karya lain ini. Ya begitu. Atau mungkin bisa dikaitkan apakah kemudian kondisi Thailand pada saat ini itu bisa dikaitkan dengan keputusan Thailand untuk menandatangani perjanjian Bowring pada saat itu, Pak Victor, dengan Inggris ya. Mungkin bisa. Oh ya. Jadi perjanjian Bowring pada tahun 1855 sangat merubah semua bentuk ekonomi Thailand, khususnya oleh karena
negara-negara Eropa mendapat kedudukan khusus di dalam ekonomi, tetapi juga kedudukan khusus secara hukum, tetapi juga salah satu akibat dari Baring Treaty bahwa dasar-dasar hierarki dan hubungan sosial juga dirubah, khususnya sistem perbudakan dan sistem hubungan antara manusia harus dirubah sesuai dengan pola-pola internasional. Dan seperti di analisis Hong Lisa, kita bisa melihat bahwa sebenarnya pengaruh Baring Treaty ya mungkin terasa sampai satu abad lagi, dan merupakan salah satu dasar. Tetapi bisa disamakan dengan misalnya perubahan yang terjadi di Jepang waktu datangnya Perry, tetapi juga kedudukan treaty ports yang ada di pelabuhan-pelabuhan di China waktu pada akhir perang opium. Jadi memang ada persamaan. Baik, terima kasih Pak Fikar. Silakan Pak Asmin, mungkin ada tanggapan. Mohon maaf Pak, masih di mute. Soal Thailand ya. Jadi kalau soal Thailand memang kita tahu salah satu kebanggaan Thailand bahwa mereka tidak pernah dijajah. Menurut saya itu salah satu kelihayan dari Raja Thailand waktu itu ya, yang bernegosiasi dengan dengan perjanjian baru yang disebutkan oleh IMA, ya, bagaimana dia mau menyerahkan sebagian wilayahnya, untuk dibawa karena Thailand demi untuk tidak dijajah kan dia harus menyerahkan sebagian wilayahnya ke Prancis dan ke Inggris dan mau menjadi wilayah buffer state. Dan sebenarnya ini lebih kepada kepintaran Thailand dalam melakukan negosiasi kepada Prancis dan Inggris sampai wilayahnya diambil, tapi tidak terlalu banyak wilayah yang diambil. Dan wilayah Thailand kan sebenarnya banyak juga wilayah kan ya. Kita tahu bahwa banyak kita tahu ini bedanya antara wilayah Asia Tenggara daratan dan Asia Tenggara maritim. Asia Tenggara daratan itu memang banyak perang, banyak perebutan wilayah, dan banyak persaingan sampai sekarang masih terasa persaingan antara Kamboja, Thailand dan Vietnam, Myanmar juga termasuk. Nah, mereka harus banyak kehilangan wilayahnya untuk bisa mempertahankan negara Thailand tidak dijajah. Yang menarik yang dibahas di John T. Seder ini tentang hubungan bagaimana monarki Thailand, walaupun monarki Thailand itu monarki konstitusional, ya, tapi sifatnya mereka bukan kayak monarkinya Malaysia yang simbolik ya. Monarki Malaysia mungkin cuma powerful pada saat baru terasa kekuatan Raja Malaysia itu ketika ada terjadi kebuntuan politik ya. Ketika kita tahu Mahathir Mohamad kemarin 2 tahun yang lalu mengundurkan diri, kemudian raja yang harus menentukan, sultan yang harus menentukan siapa pemimpin Malaysia berikutnya. Ada perebutan kekuasaan waktu itu antara Anwar Ibrahim dan waktu itu siapa yang Yaakob ya, yang sekarang kan Ismail Sabri. Jadi menarik sebenarnya Malaysia itu peran raja mulai kuat setelah adanya terjadi pergantian. Ya, Malaysia ini sekarang menarik sebenarnya. Karena Malaysia kan selama ini politiknya membosankan tuh dikuasai terus sama UMNO, one party system. We can say that one dominant party system ya. Jadi UMNO terus yang berkuasa. Jadi kayak Golkarnya Malaysia itu UMNO, dan mereka dengan ketuhanan Melayu berhasil selalu membawa dan pertama kalinya UMNO dikalahkan di tahun tahun berapa sih, 2018 kemarin ya. Kemudian Mahathir Mohamad lewat Pakatan Harapan berhasil menang. Dan ini menarik sebuah konteks Malaysia, karena Malaysia sekarang tidak begitu membosankan lagi untuk membahas politiknya. Justru Malaysia itu menarik untuk dibahas. Saya senang melihat Malaysia sekarang karena lebih bergairah politiknya. Dan ini kembali ke bukunya John Siddell.
dia kan membahas tentang, mungkin Pak Adrian perhatikan bahwa dia membahas tentang teorinya Barrington Moore. Barrington Moore yang membahas soal bahwa demokrasi akan terbentuk ya seiring terbentuknya kelas menengah. Dengan adanya kelas menengah, terbentuknya kaum borjuis inilah yang terdidik, well educated, dan mereka ingin punya peran yang lebih, dan mereka lah yang mendorong perubahan dan terjadi demokrasi. Dan Siddle di sini mengatakan tidak cukup itu, kelas menengah saja tidak cukup untuk mengarahkan demokrasi. Dan saya pikir Siddle ini sependapat dengan banyak teori yang menentang modernization teori ya, seperti buku yang dari Pronsky dan Limongi itu tahun 1997 juga menentang teori dari Barrington Moore. Dia mengatakan sebenarnya kelas menengah itu atau pembangunan ekonomi yang menciptakan kelas menengah tidak serta-merta membuat negara itu mengarah kepada transisi demokrasi. Tetapi menurut Pronsky dan Limongi, untuk mempertahankan demokrasi, survival of democracy, dibutuhkan kelas menengah. Jadi untuk transisinya ke demokrasi, kelas menengah tidak cukup. Tapi untuk bertahannya suatu demokrasi, kelas menengah yang diciptakan melalui pembangunan ekonomi, itu sangat dibutuhkan. Jadi dia mengatakan kalau suatu negara itu dia akan survive kalau misalnya dia sudah punya GNP per kapita itu sudah 6.000 GNP-nya. Ya. Makanya kenapa cenderung menurut Pronsky dan Limongi, rich countries ini, negara kaya ini lebih cenderung untuk demokratis. Ya. Kemudian transisi ke demokratis itu sebenarnya tidak serta-merta, tidak ada hubungannya menurut Pronsky dan Limongi ya dengan atau tidak ada hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Kita bisa lihat contoh lah Timor Leste. Timor Leste adalah negara termiskin di Asia Tenggara, tapi Timor Leste adalah negara yang paling demokratis. Menurut Demokrasi Indeks, Timor Leste itu nomor 1 mengalahkan Indonesia, ya. Dalam itu satu hal yang dibanggakan oleh Timor Leste terlepas dari segala Timor Leste itu masih masuk Asia Tenggara loh. Cuma saya suka dilupakan bahwa itu masuk Asia Tenggara, suka nggak dibahas. Paling Timor Leste masuk Asia Tenggara. Kalau kita perhatikan Timor Leste terlepas bahwa dia pembangunan ekonominya paling terbelakang, paling rendah GDP per kapitanya ya. Sekarang mungkin Myanmar yang paling rendah ya, tapi dulunya Timor Leste yang paling rendah. Terlepas dari itu mereka melakukan transisi demokrasi dan bagus, pemilunya selalu saja berapa tahun terakhir lumayan aman dan sangat demokrasi, dan banyak pengamat dari luar memuji tentang demokrasinya Timor Leste dan dianggap berhasil ya, indeksnya malah lebih tinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lain. Jadi walaupun pembangunan ekonomi paling rendah, jadi bisa dikatakan teorinya Barrington Moore ini memang sudah bisa ditentang mengambil studi kasus Timor Leste. Cuma pertanyaannya, apakah demokrasinya Timor Leste akan bisa survive dengan tidak adanya pembangunan ekonomi atau dengan adanya pembangunan ekonomi yang terus-menerus minus berapa tahun terakhir ini. Nah, itu yang akan menjadi bukti apakah teorinya sekali ini bakal. Jadi itu mungkin tadi yang saya terlepas bahas ya tentang bagaimana Siddle juga mengkritik tentang teori modernisasi-nya Barrington Moore ya, bagaimana hubungan pembangunan ekonomi dengan demokrasi. Pada dasarnya penciptaan kelas menengah, pembangunan ekonomi yang menciptakan kelas menengah tidak semata-mata membuat negara itu tertransisi menjadi negara demokratis. Sebagai contoh kan Malaysia, kemudian juga yang sudah masuk kelas indeks dia masih partly seperti itu, Imah. Terima kasih. Baik, nah ini menarik sih Pak kalau misal bahas terkait demokrasi dan sebagainya. Mungkin karena Siddle fokus membahas proses demokratisasinya itu dari perspektif sejarah dan mengkomparasikan, namun pada saat ini negara-negara Asia Tenggara yang bisa dikatakan sudah mengimpres demokrasi, namun ternyata demokrasi yang ada pada saat ini itu cenderung demokrasi yang semu atau dapat dikatakan demokrasi yang iliberal seperti itu. Itu bagaimana Pak menurut Prof. Vickers dan juga Pak Aswin? Ya, jadi berhubungan dengan apa yang dikatakan tadi, memang ada teori Barrington Moore yang merupakan salah satu pola untuk pengertian hubungan demokrasi dengan kelas, khususnya
ada implikasinya bahwa harus masyarakat bourgeois dan harus ada kapitalisme yang betul untuk mencapai demokrasi. Berhubungan dengan apa yang saya katakan tadi, ini salah satu yang berasal dari Amerika Serikat atau diadaptasi oleh Amerika Serikat, tetapi seperti dikatakan oleh Pak Aswin, mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya di Asia Tenggara. Jadi salah satu contoh di mana paradigma barat yang di ilmu pengetahuan di social sciences mungkin tidak sesuai dengan atau tidak cocok untuk situasi di Asia Tenggara. Dan memang sangat rumit oleh karena misalnya sejarah sangat berbeda dengan sejarah negara-negara yang lain. Ada pengaruh Portugisnya, ada zaman Indonesianya, tetapi juga bentuk masyarakat dan bentuk elit di Timur Leste sangat berbeda dengan bentuk pembentukan elit yang ada di negara-negara lain di Asia Tenggara, dan berhubungan dengan elit tradisional juga. Jadi ya memang Timor Leste adalah salah satu kasus yang bagus, tetapi mungkin masih di dalam proses perkembangan dan sudah ada beberapa krisis politik di sana di mana demokrasi terancam, dan sampai sekarang ada juga perasaan bahwa dengan seketika bisa menjadi situasi yang tidak stabil. Jadi ya kita harus melihat. Tapi bagus sekali untuk membandingkannya dengan Malaysia misalnya, di mana juga politiknya tidak stabil, tetapi ada juga proses demokrasi. Walaupun orang Malaysia tidak merasa puas dengan apa yang terjadi dan ada kuasanya elit, ada kuasanya Mahathir yang orang-orang yang luar biasa yang sudah umur 90-an masih berpengaruh, masih aktif di dalam politik. Jadi juga setiap negara ada perbedaannya, dan misalnya di Malaysia masih ada raja-raja, masih ada yang di Pertuan Agung dan posisi sultan dan lain-lain yang juga membedakan Malaysia dari Thailand, tetapi juga dari Indonesia. Dan bagi saya Indonesia mungkin saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Aswin tadi, bahwa masih banyak contoh-contoh atau masih banyak tulisannya Seidel yang berhubungan dengan Orde Baru dan tidak menguraikan keadaan politik di Indonesia sekarang. Dan sebagai saya pengamat Indonesia yang sudah 50 tahun mengunjungi Indonesia, perkembangan yang terjadi sejak jatuhnya Soeharto memang perkembangan demokratis yang luar biasa. Mungkin ada kritik terhadap masalah korupsi, ada kritik terhadap masalah-masalah lain, tetapi apa yang tercapai oleh orang Indonesia memang luar biasa sebagai negara yang berdiri dari ratusan golongan etnis, kependudukan yang besar, tetapi masih bisa jalan sebagai demokrasi yang kuat. Ini sangat menarik. Dan mungkin
bukunya Seidel perlu memerlukan ada bab kedua atau buku kedua yang bisa memberi salah satu update yang relevan kepada keadaan abad ke-21. Terima kasih Prof. Vickers. Pak Asin, silakan. Terima kasih Pak Adrian. Saya sepakat dengan Pak Adrian ya bahwa pertama soal Timor Leste itu ekonomi dia punya walaupun sangat demokratis, dia punya proses pemilu karena diawasi karena memang keterlibatan banyak lembaga asing ya dalam mengawasi demokrasi di Timor Leste. Ya. Jadi mereka sangat banyak mengadopsi dari luar, kemudian juga banyak lembaga donor yang terlibat langsung dalam proses demokrasinya mereka. Namun seperti Pak Adrian bilang sangat fragile, sangat rapuh. Ya, ada saja sedikit kasus, ya itu akan membuat karena ekonominya kan nggak kuat tuh. Malaysia nggak ada masalah, ada ketidakstabilan. Seperti saya senangnya Thailand dan Malaysia, ketidakstabilan politik itu tidak terlalu berdampak terhadap ekonomi. Kita lihat Thailand ya, waktu dia krisis di tahun 2014-15 kemarin ketika junta militer mengambil alih, itu kan pariwisatanya tetap berkembang. Bahkan pariwisatanya itu Thailand sampai 32 juta. Ya. Jadi turisme tetap datang terlepas banyak demo demonstrasi di jalan, ekonomi tetap jalan. Nah, ini menurut saya demokrasi yang sehat. Ketika ketidakstabilan politik tidak berpengaruh kepada ekonomi, tidak berpengaruh terhadap investasi segala macam. Investor paham itu sudah biasa di Thailand. Jadi mereka tetap aja percaya dengan Thailand. Ini yang menurut saya salah satu yang mungkin kita di Indonesia juga mulai semoga ke arah sana juga ya. Kita harus belajar bahwa ketidakstabilan politik itu tidak mengganggu kita punya ekonomi dan adanya desentralisasi. Kita lihat kan ada beberapa kasus juga politik terjadi di Indonesia, tapi dengan adanya otonomi daerah segala macam itu terlokalisasi di provinsi itu saja, tidak mengganggu stabilitas kita politik secara nasional. Nah, ini yang menurut saya berbedanya di Timor Leste, kan mungkin karena negaranya kecil ya. Kita tahu mereka mengalami kebuntuan ekonomi di tahun 2017, 2018 ya akibat diboikotnya dia punya anggaran belanja ya. Jadi di sana kalau misalnya anggaran belanja tidak disepakati, akhirnya budget yang dipakai ada sistem duodesimal. Duodesimal maksudnya memakai anggaran tahun sebelumnya. Jadi tidak ada penambahan anggaran sama sekali. Jadi itu membuat pertumbuhan ekonomi minus akibat ketidaksepakatan politik. Jadi ketidakstabilan politik, tidak kesepakatan terhadap anggaran, adanya saling cekal-mencekal antara partai politik di sana. Ada dua partai yang kuat di sana ya, Fretilin sama CNRT, partainya Mari Alkatiri sama partainya Sanana Gusmao, itu yang membuat Nah, ini yang masalah demokrasinya di Timor Leste itu masih sangat elitis. Masih hanya di generasi tahun 1975, generasi perjuang Mari Alkatiri, Sanana Gusmao, Ramos Horta, itu saja. Bahkan calon presidennya yang sekarang pun itu lagi gitu loh. Jadi itu menurut saya mungkin demokrasinya secara prosedur sehat, namun secara budaya belum sehat, budaya politiknya yang belum begitu sehat, karena masih itu saja terus, patron kliennya masih sangat kuat. Kalau di Indonesia, kita tuh sudah senang melihat pemimpin-pemimpin muda. Ini yang salah satu sering dibahas oleh Malaysia. Ada kecemburuan dari Malaysia, kenapa sih di Indonesia itu mereka senang memilih pemimpin muda, ya, yang pemimpin baru muncul itu kita mudah terima gitu loh. Kalau kita ya bahkan tidak yang kalau kita lihat di daerah-daerah tuh banyak pemimpin yang umur 25 loh, wakil bupati umur 25 sampai 30-an gitu ya. Bahkan kita lihat kan yang kemarin wali kota Medan, kemudian anaknya Pak Joko jadi wali kota Solo, kemudian banyak lagi pemimpinan baru yang betul-betul tidak muncul anta beranta yang kita belum pernah lihat tiba-tiba bisa muncul. Nah, ini yang menarik. Sedangkan di Malaysia yang masih berkutat di Mahathir, Anwar Ibrahim, Ismail Yaakob, ini semua yang tahun umur 70-an semua. Saya ingat sekali dulu Habibie ya memang pernah mengatakan di wawancara di Mata Najwa bahwa pemimpin yang baik adalah yang pemimpin yang umur antara 40 sama 60. Itu saja dia ulang-ulang. Dia hanya mau memilih pemimpin yang antara umur 40 dengan 60. Antara 40 dan 60. Itu dia bilang. Jadi dia tidak menyebut kata, tapi dia memberikan jangka. Kan disuruh waktu itu orang zaman Pilpres ya. Pak Habibie ditanya waktu belum almarhum Pak Habibie ditanya di Mata Najwa milih siapa? Antara umur 40 dan 60. Dia bilang gitu. Itu harus katanya dibiasakan memilih pemimpin yang muda. Nah, dan menurut saya di sini ada banyaknya muka-muka baru di Indonesia. Itu yang membuat demokrasi Indonesia
lebih bergairah. Salah satu Pak Adrian yang karena saya ini saya lahir di zaman Orde Baru, sama siswa di zaman Orde Baru, saya bisa merasakan perbedaan generasi saya dan generasi yang zaman sekarang. Generasi saya itu generasi yang tidak begitu optimis, yang selalu tidak pesimis dengan masa depannya Indonesia. Beda banget dengan generasi yang zaman sekarang. Dengan adanya media sosial juga, kalau saya baca komen-komennya anak-anak generasi sekarang, rata-rata melihat Indonesia itu dengan optimis, rata-rata melihat Indonesia itu dengan rasa semangat gitu loh. Itu yang berbeda dengan generasi saya, dan menurut saya masa depan demokrasinya Indonesia itu cerah karena generasi mudanya sekarang jauh lebih optimis dibandingkan generasi saya. Jadi dari segi budaya, dari segi pola pikir itu sudah jauh berubah, lebih open minded generasi sekarang juga. Terlepas bahwa ada juga kasus-kasus di Indonesia yang membuat kita takut ya, kayak radikalisme, menguatnya sektarisme, tapi itu sebenarnya kecil-kecil saja, dan ada perlawanan balik terhadap upaya-upaya munculnya kalau kita lihat media barat kan selalu menyoroti Indonesia itu yang jelek-jeleknya ya. Biasanya yang disoroti itu ya soal terorisme, soal menguatnya kayak FPI itu muncul gitu. Tapi kalau berita-berita baik itu jarang muncul. Tapi ya bad news is good news lah. Tapi at the end of the day saya pikir Indonesia is on the right track. Well, there's still some lag here and there, ya. But overall is still on the right track, ya. Nggak lurus-lurus banget, tapi still is but still on the right track. Jadi kalau lihat dari sisi ekonomi juga, pertumbuhan ekonomi juga bagus, 5% selama masa pandemi juga. Indonesia termasuk negara yang paling cepat keluar dari resesi akibat pandemi, dan penanganan pandemi juga lumayan bagus. Indonesia tingkat kepercayaan, Indonesia salah satu negara yang approval ratingnya terhadap pemerintah itu sangat tinggi, Pak. So I mean in many cases dan kalau saya menilai Indonesia itu justru melihat bagaimana negara lain memandang Indonesia. Jadi saya melihat bagaimana YouTuber Malaysia membuat tentang. Jadi kalau kita lihat YouTuber Malaysia itu selalu membuat perbandingan dengan Indonesia, melihat demokrasinya Indonesia. Dan saya menarik, oh ternyata kita something that we take for granted, but actually for other people it's actually something which is good, that they want to have the same thing. Seperti itu. Mohon maaf, ini jangan pernah dicontoh ya, mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pak Adrian lebih bagus tidak pernah mencampur dengan bahasa Inggris. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ima. Setuju. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Vickers dan juga Pak Aswin. Ini sudah ada pertanyaan dari Farica. Di negara-negara yang disebutkan oleh Sidel di buku, Filipina, Indonesia, Malaysia, bahkan jika bisa dibilang hampir di seluruh Asia Tenggara, masyarakat Tionghoa ini memegang peranan dalam ekonomi. Sebenarnya sejauh mana sih peran Tionghoa dalam oligarki politik, sosial, maupun ekonomi dibanding bos-bos lokal lain di negara-negara Asia Tenggara ini? Karena seperti ada pola yang sama yang berkembang antar negara ini terkait bos lokal. Itu. Silakan, Prof. Vickers. Ya, jadi ini salah satu contoh di mana cara perbandingan sangat berguna, oleh karena misalnya Sidel membedakan kedudukan masyarakat Tionghoa di Thailand dengan sejarahnya di Indonesia. Kalau di Indonesia memang ada perpecahan yang asal dari zaman kolonial, di mana penjajahan Belanda memberi kedudukan yang khusus di dalam ekonomi terhadap orang Tionghoa, tetapi juga orang lain seperti orang Arab dan lain-lain. Dan sepertinya agak susah orang Tionghoa berintegrasi dengan sistem politik dan sistem masyarakat. Dan pembentukan kolonial ini diteruskan atau dikuatkan oleh Orde Baru, di mana beberapa orang kaya Tionghoa digunakan oleh elit
politik digunakan oleh Suharto dan kroninya sebagai sumber uang, tetapi juga sebagai alat ekonomi. Jadi politik dan politik kuasa, politik kekerasan dikuasai oleh Suharto dan lain-lain, tetapi kaum orang Tim Siu Leong diberi kedudukan khusus di dalam ekonomi dan dipecahkan dari politik biasa. Jauh berbeda dengan Thailand, di mana ada salah satu asimilasi antara orang Tionghoa dan elit politik. Jadi kalau misalnya kalau ke Bangkok, kebanyakan orang yang dari elit politik, tetapi juga kebanyakan orang yang urban di Thailand punya keluarga Tionghoa, walaupun mungkin tidak langsung atau ya menjadi orang campuran, sudah biasa bahwa orang baik di dalam ekonomi maupun di dalam politik bisa punya hubungan Tionghoa atau asal-usul Tionghoa. Dan kembali ke masalah penjajahan, juga keadaannya sangat berbeda di Inggris, di negara yang dijajah oleh Inggris, yaitu khususnya Malaysia dan Singapura, di mana memang ada pemecahan antara orang Tionghoa dan orang Melayu dan juga minoritas India, tetapi golongan Tionghoa jauh lebih besar persentasinya daripada di Indonesia. Dan banyak politik Malaysia yang sekarang berdasarkan perbedaan antara tiga golongan etnis itu, dan juga lain dari situasi di Filipina yang mungkin lebih mendekati situasi di Thailand, tetapi juga sedikit berbeda oleh karena ada pengaruh penjajahan Spanyol dan langsung penjajahan Amerika Serikat. Yang menarik adalah faktor bahwa di antara golongan-golongan Tionghoa di Asia Tenggara ada jaringan yang cukup kuat. Misalnya elit Tionghoa yang berkuasa di ekonomi di Singapura, banyak di antaranya yang berasal dari Indonesia atau punya hubungan dengan Indonesia. Jadi aliran modal antara Indonesia dan Singapura cukup besar dan cukup berpengaruh. Jadi golongan Tionghoa bisa dikatakan sebagai salah satu golongan yang transnasional dan yang punya hubungan transnasional di Asia Tenggara. Jadi kedudukan sosialnya mereka sedikit berbeda, tetapi di setiap negara ada bermacam-macam asimilasi. Dan bagi saya yang sekarang kedudukan orang Tionghoa atau keturunan Tionghoa di Indonesia sudah berubah dan ada lebih banyak asimilasi dibandingkan dengan zamannya Suharto. Jadi memang masih ada peranan ekonomi yang penting, dan Saidul juga menekankan bagaimana peranan modal Tionghoa di Asia Tenggara, tetapi juga situasinya cukup rumit dan ada langsung hubungan dengan kedudukan sosial dan kedudukan ekonomi. Baik, terima kasih Prof. Vickers atas penjelasannya. Kami persilakan kepada Pak Aswin untuk memberikan tambahan. Oke, keturunan Cina di mana-mana saya pikir ya, bukan cuma di Asia Tenggara, keturunan Cina memang itu terkenal memiliki etos kerja yang bagus. Ya, jadi
kelebihan mereka di sektor ekonomi memang bisa kita lihat kalau kita ke Australia, ke Amerika, mereka memang rata-rata bergerak di bidang ekonomi dan memang bagus di situ ya. Mungkin we can say that they're the Jew. Ada yang mengatakan kan they're the Jew of Asia, ya, orang Yahudinya Asia. Karena saking bagusnya mereka punya budaya, culture yang memang mengejar materi ya, dan itu diakui oleh orang-orang Cina sendiri ya. Dalam kasus Indonesia di zaman Orde Baru ya, pembatasan orang-orang Cina ke dalam sektor politik, dalam sektor pekerjaan yang lain, nggak boleh masuk tentara, nggak boleh jadi PNS, nggak boleh masuk universitas negeri. Pembatasan ini yang membuat mereka tidak mau memang hanya bisa terlibat di ekonomi. Jadi akhirnya mereka menjadi sangat kuat di situ karena mereka tidak punya pilihan lain. Nah, kerusuhan Mei 1998 membuat kedua pihak saling belajar. Ya, Indonesia keturunan non Chinese, keturunan, saya nggak enak sebutnya ya. Paling apa kata yang paling bagus ya, karena keturunan Tionghoa kan sebenarnya adalah orang Indonesia. Mereka adalah orang Indonesia. Ya, kita jangan pernah lupa bahwa mereka adalah orang Indonesia. Nggak ada bedanya dengan keturunan Arab yang ada di sini, nggak ada bedanya dengan keturunan India yang ada di sini. Jadi cuma saya nggak tahu kenapa selalu mereka yang dibahas. Jadi mereka asli orang Indonesia, mereka adalah warga negara Indonesia. Jadi perlakuannya harusnya memang sama, tidak boleh dibedakan. Dan saya pikir kita belajar dari situ. Orang keturunan Tionghoa pun mungkin berpikir, saya kaya harus selalu hidup dalam ketakutan. Tiba-tiba kerusuhan dan kemudian harta benda saya diambil. Jadi mereka pun berusaha untuk sekarang masuk di bidang-bidang di mana mereka tahu mereka bisa melakukan perubahan juga terhadap pandangan orang Indonesia secara keseluruhan terhadap keturunan Tionghoa. Ya, menurut saya ini sangat membantu. Kita lihat sekarang banyak sekali orang-orang Tionghoa yang sudah masuk ke pegawai negeri, masuk tidak memakai nama Chinese ya, tapi dari mereka kebanyakan memang sudah sangat terasimilasi ke Indonesia, jadi sudah nyaman sudah nyaman dengan perkawinan silang dan jadi arahnya saya lihat sekarang dengan adanya juga media sosial sangat sulit membayangkan kita bisa kembali ke kerusuhan Mei 1998. Nah, kalau kita lihat pemerataan kekayaan sudah lumayan, dan kalau kita lihat sultan-sultan, istilah sultannya orang-orang kaya baru di Indonesia juga banyak yang sudah didominasi dari berbagai macam suku bangsa ya, ada orang masing-masing dari berbagai suku ada seperti itu. Jadi saya pikir kalau kasus Indonesia kita sudah belajar dari kerusuhan Mei 98 bahwa kebijakan yang mengisolasi orang keturunan Tionghoa ke sektor ekonomi saja ternyata merugikan kedua pihak, baik orang keturunan Tionghoa sendiri, ada jangan ekonomi terutama ya, konsentrasi kekayaan kepada segelintir orang. Kita kan gampang goncang ya, ketika keturunan Tionghoa pada lari semua gitu, gampang goncang. Tapi ketika lebih tersebar dan mereka juga masuk politik, bisa melakukan perubahan, itu sangat membantu ya. Kalau Anda tahu ya, di Melbourne itu wali kotanya dulu waktu saya kuliah di Melbourne itu wali kotanya keturunan Tionghoa. Ya Pak Adrian ya. Ya. Itu saya ingat sekali. Jadi kita satu kebanggaan adalah Ahok itu terpilih loh, pilkada langsung. Terpilih menjadi Bupati Bangka Belitung, di mana 90% warganya Muslim dan dia adalah Chinese, dia Tionghoa Kristen. Itu suatu kemajuan di Indonesia. Mungkin butuh waktu ya sampai di skala nasional ya, tapi itu sudah tanda-tanda kemajuan di mana kita lebih open minded, tidak memandang ras lagi, tidak memandang keturunan. Saya pikir kita mengarah ke hal yang lebih positif. Dan keturunan Tionghoa adalah aset bangsa. Mereka punya kelebihan dalam mengelola ekonomi dan kita harus akui itu. Jadi mereka ada aset bangsa harusnya dirangkul. Ya. Dan kalau di Malaysia perdebatan bagaimana keturunan Tionghoa itu
ini memang masih jadi masalah di Malaysia sampai sekarang, masih masalah bagaimana affirmative action ya, politik bumi putra di Malaysia dianggap bahwa memberikan tongkat, memberikan subsidi kepada keturunan pribumi, ke bumi putraan, apakah memang dianggap saat itu membantu dan bisa membuat orang-orang Melayu mengejar ketertinggalan terhadap dibandingkan keturunan Cina dan India di sektor ekonomi. Tapi apakah setelah sekian tahun mereka merdeka, ya, setelah sekian tahun diterapkan kebijakan New Economic Policy ini, apakah masih relevan diterapkan sampai sekarang? Karena ini menjadi senjata setiap dalam pemilihan legislatif di Malaysia. Isu ras sampai sekarang selalu dipakai oleh partai politik. UMNO selalu memainkan isu ras ya dalam permainan politik, dan sedangkan Pakatan Harapan berusaha untuk bahwa kami itu tidak bermain ras, kami mau isu nasionalis, tapi tetap saja isu ras selalu menjadi isu yang dijadikan senjata. Kalau Indonesia tuh kita masih suka ya belakangan ya ada di Pilpres terakhir itu isu agama sangat kental ya, agama dijadikan alat untuk meraih kekuasaan, digunakan sebagai alat politik. Tapi di Malaysia mereka punya masalah yang mirip tapi lebih pada isu yang sebenarnya berkaitan juga dengan agama. Kita tahu di Indonesia sudah lama menandatangani ACER. ACER itu adalah International Convention on Extinction. Malaysia ini belum menandatangani International Convention on Elimination of Racial Discrimination. Itu belum ditandatangani Malaysia. Dan salah satu kejatuhan dari Pakatan Harapan adalah ketika mereka ingin menandatangani itu dan mereka didemo, ya. Dan ini yang menjadikan Harapan kehilangan suara karena orang Melayu menganggap nanti kita nggak punya privilege lagi, kita nggak punya keistimewaan lagi seperti itu. Jadi isu ras jadi sampai sekarang masih jadi dimainkan di sana. Akhirnya banyak mengatakan kenapa sih orang Indonesia yang keturunan Tionghoa itu lebih nasionalis di Indonesia, lebih suka menggunakan bahasa Indonesia, lebih nasionalis, lebih cinta Indonesia, lebih kayak dibandingkan katanya Malaysia keturunan Tionghoa di sana. Salah satu alasan katanya, kalau yang pernah saya baca ya, tapi ini belum perlu di riset lebih jauh karena ini bukan catatan akademik. Salah satu alasannya adalah bahwa karena orang keturunan Tionghoa merasa mereka tidak diperlakukan dengan yang sama. Jadi mereka merasa ya ngapain saya harus cinta negara ini karena saya tidak diperlukan yang sama. Saya diperlakukan sebagai kelas 2 walaupun secara ekonomi saya lebih maju ya, tapi secara faktor-faktor lain seperti kepemilikan tanah, kemudian kuota universitas, masih ada diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa yang ada di Malaysia. Seperti itu mungkin Imah. Terima kasih. Mungkin Pak Andrian ada komentar. Mungkin ini karena waktunya juga sudah hampir habis. Sudah habis ya, oke. Pertanyaan terakhir Pak, tadi terkait Tionghoa dan juga bos lokal atau strongman. Nah, jika dilihat di negara-negara Asia Tenggara ini, kan Sidel menjelaskan adanya bossism di Filipina, Thailand, Indonesia, seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau semisal posisi elit Tionghoa ini dalam kaitannya dengan kekuasaan atau dengan power dibandingkan dengan bos-bos lokal atau strongman, ini seperti apa? Apakah mereka akan cenderung untuk bekerja sama atau menjatuhkan satu sama lain? Jadi elit Tionghoa akan menjatuhkan bos-bos lokal atau mafia lokal, atau malah seperti apa gitu? Silakan Prof. Vickers dan Pak Aswin. Seperti yang dikatakan tadi, mungkin berbeda di setiap negara. Misalnya, contohnya Ahok adalah contoh di mana di Indonesia agak susah untuk orang yang keturunan Tionghoa untuk tetap di posisi yang cukup besar, cukup kuat, walaupun sebenarnya ada gubernur dan ada kalau nggak salah beberapa orang bupati dan lain-lain yang juga keturunan Tionghoa sekarang. Jadi kita tidak tahu kalau di Indonesia sampai kemana bisa muncul dan bisa berpengaruh. Tetapi di Indonesia memang ada juga
misalnya anggota parlemen dan lain-lain yang penting. Mungkin bedanya bahwa kalau bosisme biasanya tergantung pada orangnya. Jadi ada satu gaya maskulinitas yang berhubungan dengan mungkin ada pengaruh penggunaan kekerasan atau pengaruh militer atau pengaruh gerombolan dan lain-lain. Jadi kalau di dalam tulisan lain, contoh yang dipakai oleh Saidel sebagai bosisme di Indonesia sekarang adalah Prabowo. Jadi bagi saya tidak ada orang Tionghoa, keturunan Tionghoa yang punya kedudukan yang sama dengan Prabowo, atau tidak mungkin. Tetapi memang di Thailand bisa terjadi orang yang keturunan Tionghoa juga bisa menjadi pemimpin politik dan menjadi bos. Jadi masih tergantung pada sejarahnya setiap negara. Terima kasih, Prof. Vickers. Pak Aswin, silakan. Oke, Amerika Serikat sudah berapa tahun ya merdeka ya? Sudah 200 tahun lebih ya, hampir 300 tahun mungkin ya Amerika Serikat ya. Butuh 200 tahun lebih ya Amerika Serikat untuk memiliki presiden kulit hitam. Ya, jadi saya berpikir kita mungkin tidak bisa berharap terlalu besar bahwa kepemimpinan nasional bisa dikuasai oleh minoritas, bisa dimiliki oleh minoritas. Bukan cuma keturunan Tionghoa saja, misalnya orang Makassar saja, misalnya Yusuf Kala atau jadi calon presiden itu kan masih sulit untuk diterima, ya, orang Indonesia Timur. Jadi tidak hanya semata-mata keturunan Tionghoa, kita tidak perlu single out orang keturunan Tionghoa, tapi keturunan minoritas di Indonesia untuk menjadi pemimpin di skala nasional sebagai pemimpin top leader itu tidak gampang memang. Belum kita mengarah ke sana, tapi it takes time, itu butuh waktu, ya. Amerika Serikat sendiri belum pernah punya presiden perempuan, ya. Kita sedianya kita banyak sekali menteri perempuan. Menteri keuangannya Amerika Serikat itu baru kali ini punya menteri keuangan perempuan loh. Kita sudah lama kan punya menteri keuangan perempuan. Jadi dalam banyak hal saya pikir kita tidak ketinggalan sekali dalam melibatkan minoritas. Kita memang belum sangat maju, tapi kita harus optimis bahwa kita we are on the right track, ya, in involving minority in the in politics. Jadi minoritas tidak semata-mata dari suku, termasuk minoritas dalam hal ini menurut saya perempuan, ya. Pemimpin perempuan di Indonesia sudah sangat banyak juga di level bupati, di level menteri, gubernur, ya, sangat kuat. Dulu kan Kofifa tidak menang-menang di Jawa Timur, tapi akhirnya menang juga kan, dia perempuan loh, ya, di masyarakat yang sangat masih patriarki, ya, Kofifa bisa menang di Jawa Timur, it's an excellent achievement, ya. Jadi saya pikir untuk hal itu saya sepakat dengan Pak Adrian juga bahwa memang sangat beda-beda, ya. Tapi Pak Adrian, Prabowo itu banyak orang tidak tahu bahwa dia keturunan Chinese soalnya, ya. Apalagi dia Muslim, ya. Jadi banyak orang lupa bahwa dia itu keturunan Chinese sebenarnya. Dia calon presiden yang sangat kuat, ya. Kalau kita tahunya Thaksin Shinawatra itu di Thailand memang keturunan Chinese, ya. Benar. Jadi tadi saya agak lupa pertanyaannya, Ima. Gimana? Terkait elit Cina yang menguasai ekonomi, kemudian juga bos-bos lokal atau strongman, ya, itu seperti apa sih posisinya? Apakah lebih kuat yang satu atau malah sama seperti apa? Ya. Indonesia itu harus akui ada oligarki, ya, harus kita akui. Tapi saya merasa oligarki di Indonesia itu lebih fragmented, lebih terfragmentasi, lebih menyebar, tidak terkumpul di segelintir elit yang itu saja terus menerus, gitu ya.
Jadi muncul elit-elit baru, kemudian dia tersingkir, muncul lagi elit baru seperti itu. Sedangkan kalau misalnya di Filipina, kita tahu Filipina itu elitnya ya itu saja, ya. Kalau kita tahu ekonomi Indonesia itu banyak dikuasai oleh paling kuat perusahaan-perusahaan paling kuat di Indonesia ada perusahaan badan usaha milik negara BUMN. Jadi sedangkan di Filipina yang paling kuat ada perusahaan-perusahaan swasta yang dikuasai oleh elit tertentu di Filipina. Jadi menurut saya ada oligarki Indonesia tapi lebih tersebar, lebih terfragmentasi. Kemudian di tingkat lokal ada juga tapi lebih mudah tergantikan, lebih mudah terrotasi, ya. Ada dia tersingkir muncul elit baru, tersingkir muncul elit baru. Jadi di lain pihak kalau saya program-program pemerintah ya yang terus berusaha untuk meningkatkan bagaimana usaha UMKM, bagaimana sepanjang orang-orang itu dipermudah untuk menaikkan dia punya kualitas hidup, karir, kemudian dia punya bidang usaha, ya UMKM bisa menjadi pengusaha besar. Kita lihat kan banyak sultan-sultan baru, banyak orang-orang kaya baru. Mereka kan elit-elit baru itu. Ya, jangan salah, mereka juga elit-elit baru. Jadi setidaknya elit-elit barunya adalah ada terbentuk elit-elit baru. Jadi saya selalu berusaha melihatnya dari sisi positif bahwa oke lah Indonesia ada oligarki, tapi setidaknya oligarki Indonesia yang masih masih ada sisa-sisa peninggalan Orde Baru itu tidak sekuat dan tidak sekental di zaman Orde Baru, dan kita sudah menciptakan sistem pengawasan sampai di level lokal. Jadi KPK itu kan memang tidak hanya di level mainnya, tidak level nasional, tapi sampai lokal. Kita juga masih banyak ada Badan Pengawasan Keuangan, Badan PPK, kita banyak punya lembaga-lembaga pengawas keuangan yang membatasi pergerakan local strongman ini. Jadi sepanjang sistem itu kita bisa membentuk sistem yang bisa mencegah ya local strongman becoming too strong, ya we cannot avoid local strongman. They're going to happen, ya. But as long as kita bisa membatasi ya pergerakan mereka, fleksibilitas mereka, dan bisa menciptakan kompetitor terbaru, ya. Jadi another local strongman we can create so they can imbalance each other. Itu menurut saya menarik untuk terus dijaga ya, karena kalau saya lihat di daerah saya misalnya ya ada kok strongman baru yang muncul, local strongman, new local strongman that challenge the old local strongman, that it keeps rotating. So I think that's quite fine ya. Saya tidak menjustifikasi itu ya, cuma saya pikir ya sepanjang kita, karena di Amerika Serikat saja ya they are the Republican, Democrats, basically they are behind those politicians. There are plenty of local strongmen, that local national men, ya, a strong man in national level di United States. Jadi itu hal yang sulit dihindari. Mungkin Pak Andrian bisa tidak sepakat dengan saya ya. Begitu Ima. Terima kasih. Menarik ya, dan ya saya ya mungkin Pak Aswin lebih mengerti situasi lokal ya. Terima kasih Pak Andrian. Baik, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 11.50. Sebenarnya sampai 11.30 tadi, mohon maaf Pak Aswin dan Pak Vickers jadi agak molor. Untuk pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan Prof. Vickers maupun Pak Aswin, mungkin bisa reach out melalui email atau ada sosial media yang bisa dihubungin, mungkin Prof. Vickers dan Pak Aswin bisa dicantumkan nanti di kolom chat Facebook, Friendster udah nggak ada lagi ya. Twitter juga. Twitter, ya benar. Twitter. Ya baik. Kemudian teman-teman yang belum beli bukunya dan baru merasa setelah mendapatkan pemaparan maupun penjelasan dari Vickers dan Pak Aswin, ternyata buku menarik sekali, bagaimana dia mengulas tiap-tiap negara di Asia Negara, membandingkan politiknya dan segala macamnya. Kawan-kawan bisa memesan bukunya di Opsi Press, Instagramnya Opsi Press, dan teman-teman yang ingin mengikuti diskusi selanjutnya juga bisa memantau terus sosial media Madat Club di @madat.club. Gitu. Jadi terlepas dari kritik yang disematkan terhadap karya Sidel ini, namun memang tak bisa dipungkiri Sidel telah memberikan sumbangsih yang begitu luar biasa terhadap dunia akademis, khususnya untuk
orang-orang yang fokus ke kawasan Asia Tenggara, seperti itu. Terima kasih banyak kawan-kawan atas partisipasinya. Terima kasih Prof. Vickers, terima kasih Pak Aswin, sehat selalu. Saya Syafira, mau undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bu Syafira yang jadi